Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wadi Zulkarnain dengan keadaan yang sehat seperti yang kalian lihat. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan review materi dari dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Ridho Sinaga SHMH, dosen favorit saya ya di Fakultas Hukum di Prodi Ilmu Hukum. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan kaidah hukum dan bahasa hukum. Kita masuk ke pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum itu merupakan peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat ataupun penguasa negara. Sehingga dalam konteks ini kaidah merupakan pedoman atau patokan sikap, tindak atau perilaku yang baik yang diharapkan di tengah masyarakat. Sehingga dalam konteks ini pula masyarakat menjadikan kaidah hukum itu sebagai patokan ataupun pedoman dalam memilih manakah tindakan yang boleh dilakukan dan mana tindakan yang tidak boleh dilakukan. Itu pengertian dari kaidah hukum. Nah, kemudian ada menurut sifatnya hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang mengikat dan memaksa. Kemudian ada hukum yang hanya hadir sebagai pelengkap saja. Nah, hukum yang mengikat dan memaksa itu seperti apa? Ketika itu ada aturan dibuat, mau tidak mau dalam kondisi apapun hukum harus dipatuhi. Ketika tidak dipatuhi, maka akan terdapat konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian ada dengan hukum bersifat pelengkap. Nah, pelengkap di sini apa? Pelengkap di sini kita ambil contoh ketika ada yang melakukan perjanjian antara dua belah pihak. Di situ hadir dasar ada hukum perjanjian. Nah, di sini ketika kedua belah pihak itu membuat kesepakatan di luar aturan hukum perjanjian, maka aturan hukum perjanjian itu bisa dikesampingkan. Jadi mereka bisa memberlakukan kesepakatan yang ada di luar dari hukum perjanjian. Nah, disitulah yang dimaksud dengan hukum hadir sebagai pelengkap. Kemudian ke bahasa, relate sama bahasa. Nah, bahasa memiliki fungsi dalam keseharian kita itu yaitu sebagai alat komunikasi yang membantu kita berkomunikasi dengan orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh orang lain, sehingga dapat melakukan instruksi-instruksi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu salah satu fungsi dari bahasa. Nah, kemudian fungsi lain dari bahasa yaitu bisa menggambarkan pengalaman kita tentang dunia. Kita bisa bercerita seperti apa dunia itu. Kemudian bisa kita berinteraksi dengan orang lain seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Kemudian bahasa juga untuk membuat teks yang terorganisasi dan kohesif, baik tulisan maupun secara lisan. Nah, di sini kita masuk ke hubungan bahasa dan hukum. Bahasa dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena mereka akan berhubungan satu sama lain. Nah, di sini bahasa merupakan satu-satunya alat bagi hukum untuk menyatakan kehendaknya kepada orang yang menjadi sasaran keberlakuannya. Nah, dengan bahasa, dengan hadirnya bahasa di dalam hukum, maka apa yang dimaksud atau yang mau disampaikan oleh hukum kepada masyarakat itu dapat dipahami oleh masyarakat melalui bahasa. Seperti itu. Kemudian kegunaan bahasa. Nah, kegunaan bahasa itu untuk mengatasi kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau menggunakan pendapat tentang hukum. Di sini bahasa hukum itu membantu kita, contohnya ya seperti kita calon-calon sarjana itu masih dalam bangku kuliah, kita menyusun karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum atau surat pengaduan dan lain-lain, itu bahasa hukum sangat membantu kita. Kemudian juga
mengatasi penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau menggunakan pendapat tentang hukum di dalam membuat karangan ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pengertian mendasar bahasa hukum. Nah, di situ ada semantik hukum. Semantik hukum itu apa? Semantik hukum itu yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum. Nah, kemudian ada konstruksi hukum. Nah, konstruksi hukum ini apa? Merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Kemudian ada fiksi hukum. Nah, fiksi hukum itu bertujuan untuk ilmu hukum membentuk suatu kata-kata istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Nah, itu beberapa pengertian yang mendasar tentang bahasa hukum. Nah, kemudian di tengah-tengah masyarakat itu di dalam peribahasa Bugis contohnya mengatakan tidak ada orang yang akan menghujani garamnya. Dalam artian di sini di dalam kita masuk ke ranah pidana bahwa tidak ada orang yang akan menceritakan keburukannya. Dalam tafsiran hukumnya, dalam kitab memeriksa perkara di muka pengadilan, maka tidak semua orang akan menceritakan kesalahannya atau menyampaikan kesalahannya di muka pengadilan. Oke, dalam pembentukan hukum dapat dilihat dari segi politik hukumnya dan teknik hukumnya. Nah, kemudian kita lanjut ke penafsiran hukum. Tujuannya untuk mencari dan menemukan kehendak pembentukan undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Nah, dari sini ada penafsiran autentik dan penafsiran tata bahasa. Penafsiran autentik itu yaitu penafsiran yang pasti terhadap kata-kata tersebut sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal. Nah, kemudian ada penafsiran tata bahasa. Di sini hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada penafsiran historis dan sosiologis. Nah, kalau historis itu kita melihat dari sejarah hukumnya, di mana yang diselidiki itu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori atau penjelasan laporan-laporan perdebatan dalam DPR dan surat-surat menyurat antara menteri, komisi DPR yang bersangkutan. Kemudian ada penafsiran secara sosiologi. Sosiologi yaitu di mana hakim dengan memperhatikan keperluan yang ada di dalam masyarakat dengan catatan bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengambil alih tugas dan kewenangan badan legislatif. Nah, kemudian di sini hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Hubungannya terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam peraturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, kita harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Nah, itu hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Oke. Baik, demikian pembahasan kali ini. Atas perhatian dan pengertiannya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.